Nah, kemudian Galabi ketemu dengan Dimas Danang, teman lama yang akhirnya jatuh cinta, kemudian Ya, menikah secara art gitu ya. iya. Menikah dengan Dimas Danang, apakah itu merubah dirimu? Aku lebih berprinsip sih. Dalam arti aku tuh tadi udah mau nyerah, Kak. Aku udah mau nyerah. Mau nyerah sama Iya, Danang. bukan. Aku udah mau nyerah untuk berkarya gitu. Hai. Hai. Selamat malam. Apa Apa kabar? kabar? Sehat What's up selalu Insta mudah-mudahan. people, YouTube buddy, everybody, what's up, what's up, what's up? Selamat Waduh, datang mulai di talk agak show. mulai terbebani nih dengan kata-kata body sama Insta people. Antara malu tapi berasa keren, tapi ya cuek aja lah ya. Iya, cuek aja, cuek aja. Oke, Iya, Insta oke people, lah kalau YouTube gitu. buddy, What's oke, cuek aja. Selamat datang di talk show Alright. Kami Salah, Kamu Jangan. Kolaborasi Three Speakers dengan Allianz Indonesia. Yes, betul banget. Di sini kita akan ngobrol dengan stars and celebrities about life lessons tentunya di Kami Salah Kamu Jangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Untuk itu kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan dan pengalaman tamu-tamu yang kita ajak ngobrol. Supaya kita semua bisa mendapatkan inspirasi, tidak mengulang dan melakukan hal yang sama. Ya kan? Siapa yang akan kita ajak ngobrol hari ini, Mas Uli? Langsung saja kita panggilkan adalah dia Galabi. Hai Galabi. What's up? What's up? Galabi ini nama Kalau sama lengkapnya adalah Galabi itu bawaannya pengen langsung bergerak-bergerak gitu ya, Galabi. Danang! Nama panjangnya. Danang. Mas Danang, ya ampun. Amin, Ya amin. ampun. Suami istri ini berdua bener PSBB. banget. Mereka Waduh. berdua ini ya, untuk banyak orang adalah life goal husband and wife. Karena Galabi dengan Danang ini adalah teman lama ya, Galabi? Betul, teman Oh kecil. gitu. Teman kecil kan? Teman kecil yang actually when you were younger, you were not thinking about marrying this person. Enggak. Karena kan cuma teman aja, and then Betul. things change. Tell us about it. Apa sih yang terjadi? Itu waktu itu aku wushu kan, wushu zaman-zamannya aku masih wushu sama Sherina waktu kecil-kecil, terus aku ketemu sama dia ikutan wushu juga, cuman kayak aku ngelihatnya ini kayaknya orang nggak bisa ngapa-ngapain karena dia karena aku langsung terjun ke pelatnas gitu-gitu kan, sedangkan dia mainnya masih kayak reguler gitu, jadi kayaknya nggak bisa ngapa, cuman kayak cuma ayah apa kabar gitu, baik kacamata gede banget kayak tutup botol gitu kan, jadi kayak aku lihat wah ini pasti bakal kalah di tengah. Ya udah akhirnya cuma di situ doang chit chat, dan aku deketnya tuh justru sama ibunya karena SMP ketemu sama ibunya beberapa kali di bazar-bazar sekolah gitu, jadi ya udah dari situ gitu udah kenal. Jadi Danang sampai SMP masih ditemenin sama ibunya. Oh my goodness. Masih. Tapi aku langsung kenal sama ibunya kan, jadi all access. Langsung kayak kalau gue jadi lo sih ngerasa gue sama orang yang sampai SMP ditemenin sama ibunya. No, it's not gonna happen in my life. Gila. Tapi perubahannya dari it's not gonna happen, I don't think so, sampai this is happening. Itu gimana, Bi? Itu pas waktu itu Cinlok juga sih sebenarnya di musikal gitu. Jadi waktu itu dia musikal apa ya? Waktu itu ada Jakarta Movie, sesudah Eki kan, waktu itu sesudah Eki, terus ada aku masuk salah satu produksi Jakarta Movie, dia bikin musikal sekolahan, awal banget, terus dia sama Teza Sumendra tuh kayak featuring guest star gitu. Akhirnya, waktu itu untuk musikal apa ya? Sherina bukan apa ya? Bukan. Setelah pokoknya awal banget deh ini si salah satu Jakarta Movie ini tuh bikin satu si judul ini gitu, musikal sekolahan, dan dari situ barulah kita kenal gitu. Sebenarnya aku juga ngobrol karena nyambung aja juga sih sama dia, dan karena penyuka musik-musik jadul, jadi ya udah. Tapi by the way ya, buat teman-teman yang sekarang kan lagi nge-trend banget ya, everybody likes musical ya, kayak tiba-tiba musical tuh jadi sesuatu yang happening banget gitu ya. Betul, Kak. Jakarta Movie itu salah satu juga yang memang produksi di musikal-musikal yang bisa dibilang kekinian banget dan dikemasnya juga dengan cukup kekinian. Gue sempat datang waktu itu, gue nonton Galabi ketika waktu itu yang
bikin musikal Petualangan yang Sherina. Petualangan Sherina. Mm-mm. Galabi, you totally stole the show. That was brilliant, Asli. Terima luar biasa. kasih, terima Keren kasih banget. I Kak. just have to Tapi say that. gue juga pencinta musical banget. Grease itu adalah Oh favorit. ya, ya. Dulu zamannya dulu tuh Grease tuh masih di cover sama musikal-musikal di Indonesia. Sekarang udah jarang banget sih Kak gitu. Gila, Saya mah Grease nonton- sama nonton Sherina aslinya. Iya. ketahuan banget generasi bedanya tuh jauh banget gitu. Tahunnya Kak Bayu ya, tahunnya Kak Bayu. Dia Grease tuh tahunnya Hilbram. Kalau kita kan tahunnya Sherina dan gue pernah ketemu Oh gitu. Galabi, Gawat. Jakarta Love Riot, Jakarta dan Love itu seru Riot. Ya di banget. musical Sherina itu ya, Galabi itu gila banget tau nggak? Karena kan they put her on like this stage, ada satu panggung yang kayak bisa naik gitu kan, and then she was like dancing di atas panggung itu, and she was also singing. Itu tuh keren banget. Tapi kan pertanyaannya adalah Galabi ini adalah seniman yang menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu apa yang disebut sebagai burlesque gitu ya. Padahal nggak banyak loh netizen. Kalau sekarang mungkin orang mulai aware ya burlesque itu apa gitu. Tapi at first waktu Bubur apa sih pertama, nah ini yang mau gue tanya. Bukan, bubur ada. That's a good Ada question. bubur apa? Pertama kali lo mulai karir Burpet, kan, lo pikir burpet, bubur karpet tuh. sadar, Galabi ada ini dalam. mengalami banyak banget juga netizen yang bisa dikatakan ngata-ngatain lo kan karena burlesque ini gitu kan. betul, Tell us what betul. happened. Jadi memang waktu itu tuh karena aku belajar di Eki Dance Company juga aku banyak banget ngambil ilmu dari sana. Jadi aku baru memantapkan diri kayaknya gue harus mengembangkan si ini deh yang belum ada di Indonesia gitu, yaitu ya burlesque tapi versi kita gitu ya. Dalam arti kayak Marilyn Monroe versi syariah atau Dita Fontis versi syariah gitu. Jadi kayak tetap kita harus gimana caranya terlihat seksi tapi tidak menonjolkan sesuatu yang vulgar. Wait. Untuk yang mungkin nggak ngerti ya, burlesque itu apa sih Galabi? Nah, burlesque itu sebenarnya dari katanya itu sebenarnya adalah sandiwara. Dia tuh adalah suatu sandiwara komedi yang diadakan di Amerika sebenarnya. Cuman cara kita membuild sandiwara komedi itu dalam arti membawanya tuh seperti seksi, tapi seksinya seksi humor sebenarnya. Cuman kadang orang di sini mengartikannya kalau kita naik kaki dikit dikira kayak astagfirullahaladzim gitu. Kalau misalnya kita kejungkir balik ada kayak pantura banget sih Mbak gitu, kok heboh banget Mbak jungkir balik gitu. Jadi kadang memang kita belum mengerti gitu karena budaya Amerika sama kita kan pasti beda banget kan. Jadi, itu sih yang aku ambil sebenarnya adalah aku ingin bernyanyi dan sekaligus menari, ya pastinya membawakan karya aku, lagu aku, tapi dikonsepkan dengan burlesque, dengan Broadway, dengan yaitu tongkat dengan. Jadi sebenarnya orang bilang, Abi tuh genrenya itu ya apa namanya Broadway ya, genrenya burlesque ya. Sebenarnya Broadway dan burlesque itu bukan genre, itu konsep gitu. Jadi sebenarnya aku pegang itu adalah jazz, totally jazz. Cuman konsepnya aku bawakan adalah yaitu Broadway, bercerita. Jadi karya aku nggak hanya semata-matanya ya udah nyanyiin buat orang gitu. Jadi ya sambil bercerita gitu. Sekarang kan Galabi itu udah punya 4 single loh, dan kemarin ini baru ngeluarin single terbaru. Namanya apa judulnya? Judulnya Cuek Aja. Cuek Aja. Ya, itu cuek aja sama komentar netizen, apa cuek aja dengan keadaan atau cuek aja sama pasangan saat dia rese atau apa sebenarnya maksudnya? Banyak banget mencakupi. Jadi gitu loh, banyak toxic yang tanpa kita sadari. Ketika kita post misalnya nih hal kecilnya di Instagram gitu, kita pakai baju bikini. Aku pernah lihat pengalaman dari teman aku, dia pakai baju bikini dan dengan orang pada komen, wah mending perutnya rata, bla bla bla, mukanya juga kayak nggak seksi, apanya sok seksi banget loh, belipet segala macem. Dia lebih memilih untuk menghapus postingannya itu, memikirkan orang lain dibanding karena emang gue suka kok sama foto gue ini, emang kenapa kalau gue post. Jadi dia lebih memilih untuk menghapus, dan menurut aku itu nggak sehat karena kita memikirkan omongan-omongan orang dan semuanya. Itu hal simpelnya. Aku juga waktu itu kayak kenapa sih harus pakai lipstik merah, kenapa sih harus nyanyi heboh banget Mbak, takut nggak laku ya, kayak gitu tuh banyak banget dulu hujatan gitu. Jadi kayak itu yang bikin aku kayak ya udah, kita punya dua tangan kita yang indah ini, kita yang tidak akan mampu menutupi semua mulut orang gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Aku bikinlah lagu. Dan 4 lagu itu lo tulis sendiri kan, Bi? Ya, tapi kalau lagu terakhir ini kan aku duet sama salah satu band vintage juga di Jakarta, Deredia namanya. Nah, itu juga dia tahun 20-an gitu album-albumnya. Jadi kayak aku sama dia tuh memang udah kayaknya kita nyambung nih gitu. Terus
ya Iya. udah kita bikin lagu tentang itu karena dia juga step kemana-mana dengan karakternya dia yang rambutnya di roll yang emang kayak pin up girl gitu kan. Dan itu juga dihujat sama orang kayak kenapa lo naik Gojek dengan rambut lo kayak gitu, kenapa lo dengan dress lo tetap yang bunga-bunga Gila, gitu. emang Jadi ya, kayak netizen maha benar. iya, sedangkan kan apa yang kita lakukan karakter kita masing-masing itu kan kita bahagia untuk diri kita sendiri gitu. Jadi akhirnya aku bikin lagu sama dia, terus kalau yang cuek aja ini yang terakhir yaitu berdua nyiptain sama satu lagi sama suaminya gitu. Jadi kita bertiga lah. Oke. Jadi So, in a temukan way- diri dulu, temukan diri sendiri, temukan karakter, munculkan itu, kuatkan itu, dengerin orang lain, nanti aja belakangan supaya kita nggak kejeblos-kejeblos. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, it's okay, biar kami aja yang salah. Kamu jangan. Benar. So Galabi, in a way mungkin bisa dikatakan bahwa you were just ahead of our time gitu ya. Ketika mungkin Indonesia belum ngeh dengan konsep burlesque gitu, tiba-tiba Galabi udah muncul and people was bingung gitu kan. Ini apa? What's going on? Mereka nggak ngerti bahwa ini adalah satu hal yang mungkin udah populer di dunia lain, di negara-negara lain, and then you were just simply lebih berwawasan lah pada saat itu. Nah, kemudian Galabi ketemu dengan Dimas Danang, teman lama yang akhirnya jatuh cinta, kemudian menikah secara art gitu ya. Iya. Menikah dengan Dimas Danang, apakah itu merubah dirimu? Aku lebih berprinsip sih. Dalam arti aku tuh tadi udah mau nyerah, Kak. Aku udah mau nyerah. Mau nyerah sama Danang? Bukan. Aku udah mau nyerah untuk berkarya gitu. Karena menurut aku tuh dulu tuh sebelum aku masuk Eki Dance Company pun atau aku belajar teater pun aku tuh agak trauma sama label. Terus juga aku dibohongin sana sini, dikasih lagu pop, disuruh menjadi host masih dunia lain waktu itu. Aku juga nggak paham kenapa gue disuruh jadi host tentang apa namanya. Seriously? Mistis loh. Iya gitu. Jadi terus nggak itu karena aku salah satu kompetisi di stasiun TV juga kan. Jadi kayak I remember that. Iya, jadi itu benar-benar diarahinnya ke kok mana job gue di nyanyi kok nggak ada. Akhirnya disaraninnya ke host kayak gitu-gitu. Yang hal yang nggak aku suka dan ya udahlah aku terpaksa karena ini buat gue buat. Although I think personally you can do it because you are talented in so many areas dan mungkin itu yang mereka lihat sebagai seorang manajer lah ya yang wanna make money out of the situation tapi di satu sisi nggak bahagia lah intinya gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa kok aku depres gitu. Aku ngerasa kayak aduh kayaknya nggak mungkin yang ini. Nah, Mas Danang lah yang salah satu orang yang bisa membangkitkan aku kayak last fight yuk sama aku gitu. Aku bisa membawa kamu, yuk kita bareng-bareng supaya cara ngebahagiain aku, cara romantis aku yaitu ke aku sekarang yang megang kamu gitu. Jadi dia yang emang udah ngatur lah gitu. Jadi soalnya kita ada manajemen sendiri akhirnya itu manajemen Sami-Sami namanya. Sami-Sami itu adalah Mas Danang yang stasiun TV Sami-Sami. Stasiun Sami-Sami namanya. Stasiun Sami-Sami, ya. Tapi akhirnya ya udah talentnya kayak ya udah kita berdua aja. sama satu lagi istrinya Kak Inong. Kayak lalu ketika dalam masa depres, bingung, nggak tahu mesti ngapain, kecewa sama keadaan itu gimana akhirnya? Ya itu Kak Hilbram, aku benar-benar kayak ngerasa kalau ya industri kita akan gini-gini aja sih, nggak akan berkembang juga. Dan aku udah berpikir kalau percuma kalau aku kasih tahu ke orang juga aku nggak bisa maksa supaya orang suka sama aku. Aku nggak bisa maksa supaya kita menjelaskan kayak gue tuh ini loh sebenarnya gue tuh bukan ini, gue tuh ini tuh ngambil dari Amerika bla bla bla, nggak akan bisa gitu. Aku tuh udah di titik yang kayak nggak, orang kita nggak akan ngerti gitu, udah di situ doang gitu. Jadi di situlah Mas Danang kayak enggak, kita harus bangkitin, kamu harus coba cover lagu, coba branding kamu diulang, terus di Instagram kamu juga semuanya harus menampilkan tentang sisi vintage kamu yang kayak gitu-gitu. Itu dia pikirin semuanya. Jangan breakdown buat yang baru-baru, sekali lagi usaha terus maju, kalau sikat sana sini, cari temukan apa yang membuat lo tampil beda, biar kami aja yang salah. Kamu jangan. Yes. Abi, tapi gue mau tanya deh, apa rasanya ya dipegang sama suami sendiri? Hah? Maksudnya gimana kalau dipegang sama suami orang baru aneh lah. Kerjaan. Sebenarnya kan banyak pilihan. Yang pasti enak. Ya, wow. Oke, sorry. Halo. Oke. Enggak, bukan. Bercanda, Kak. Bridging, bercanda ya.
Pokoknya intinya sih kalau misalnya dipegang Mas Dana, aku lebih percaya lah gitu. Oh percaya Dan ya. dia itu. selalu bilang kalau sabar ya gitu, sabar ya. Karena mungkin orang lain juga kadang, mana nih, kapan nih gue gini. Tapi aku tidak mengharapkan itu. Aku dibilang sama dia, aku tidak mengharapkan untuk segede ini, segede penyanyi ini, segede. Enggak, yang penting aku bisa berkarya sama karya aku. Kalau aku off air juga orang-orang terhibur, terus orang-orang bisa menghargai karyaku juga, dan orang-orang bisa mengerti karakter aku tuh, cara bernyanyi aku seperti ini gitu, cara menari aku seperti ini gitu. Itu aja sih gitu, dan itu membuat dia kayak, oh ya udah gitu, kita bareng-bareng sama-sama. Galabi, Danang kayaknya cinta banget sama kamu. Dia tuh emang naksir dari kamu masih kecil. Kayaknya. Gimana sih? Gila loh, kalau nggak dikawinin anak orang ini. Gila. Justru dia tuh bilang sama aku, Kak, Hah? ingat ya, kita menikah karena bisnis, kata dia. Wih. Itu benar-benar yang dia tuh beli Arya sampai ketawa sama si Egi. Itu kayak benar-benar kita menikah karena bisnis gitu. Tapi dia orangnya tidak romantis kayak Bayu. Kalau Masa sih? Iya, dia orangnya tidak romantis. Dia orangnya sangat tidak romantis. Dia emang bukan tipe yang kayak antar jemput segala macam, dan aku juga orangnya tidak tergantungan sama lelaki. Jadi aku emang dari awal ya udah mandiri aja. Cuman cara dia mensupport, cara dia percaya, cara dia menyayangi aku dengan hal yang berbeda gitu. Dia menunjukkan cintanya tuh ya nggak bertele-tele, dia buktiin aja gitu tanpa omongan-omongan gitu. Jadi itu yang aku bertahan. Galabi, kan kita pernah kerja bareng ya, aku dan Bayu. Waktu itu kita sama-sama tergabung di Eki Dance Company, Exotica Karangwi Bangga Indonesia untuk beberapa musical gitu ya. Betul. At that time tuh aku mendapatkan impresi bahwa Galabi ini salah satu talent terbaik yang pernah kami temui gitu, karena she's has everything gitu. Dia bisa nyanyi, she got the look, she can sing, she can dance, she can do everything. Tapi kan dalam perjalanan karir itu ternyata gak segampang itu, Galabi. Bentar. Bayu kan juga bisa itu semua. Iya benar. True. Tadi lo nggak denger kata Uli, she got the look. Sementara what I got, man. You got the look, man. You have the look. Don't worry about it. Bad look, bad one. Enggak, kamu kan ganteng tahu. Jadi ya dulu tuh ya, ada satu scene ya ketika kerja bareng sama Eki, Galabi dengan Bayu ini pernah satu panggung dan satu scene loh. Betul. Asli. Jadi Bayu Oktara dia nge-rap dan Galabi was one of Aku menjadi penari seksi di belakangnya dia. Iya, dan aku belajar nari itu diajari sama Galabi. Oh my god. Bayu Apa kita coba sekarang Bayu nge-rap? Gak bisa, gak kelihatan. Aku tuh masih ingat banget, Kak Uli, lagunya yang ini kan ya. Itu kan lagunya. Masih bisa nggak Bayu? Udah lupa kali dia sama liriknya. Gue. Tapi gimana rasanya Bayu Oktara ketika itu when you were doing it on stage and then ada Galabi at the time? How did you feel about that, Bayu? Gila, it was one of the hardest moment untuk gue bisa fokus karena gue harus bayangin aja ya kondisinya nih, cewek-cewek kece di belakang nari, dan gak cuma di belakang tapi ke samping kanan kiri gue harus ngafalin lirik, nge-rap, dan juga nari juga, men. Dan ditonton sama ribuan, aduh itu sama banyak orang, itu agak terbebani dan sampai sekarang gak bisa gue lupain sih momen. Karena Bayu biasanya yang cewek-cewek nari-nari itu di depan dia. Maksudnya nonton pertunjukan. Dia, ya. Maksudnya nonton dia, pertunjukan. Gue di kursi penonton. Galabi, aku tuh kangen banget deh ngeliat kamu musikal lagi, Galabi, sumpah. Masih ada I really wanna work with you again and having you on stage again. That would be like such a dream banget ya. Walaupun kemarin sekarang tuh PSBB ada yang ya. Musikal di rumah aja, Kak. Nonton nggak yang dari Indonesia? Nonton. Di Galeri Indonesia Kaya kan? Iya, itu sama Jarum ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu aku jadi Timun Mas kalau nggak salah di situ. Oke. Ibunya, iya, jadi Mbak Srini gitu. Aku memerankan karakter umur 70 tahun. Oh, that's crazy. Ya, aku nggak sempat nonton karena di Indonesia Kaya itu kan mereka sistemnya kalau udah lewat tuh mereka akan delete dari YouTube kan. Jadi nggak tahu sih, mudah-mudahan mereka akan memasang itu lagi sehingga kita bisa lihat. Tapi itu salah satu produksi musikal digital yang menurutku sih luar biasa sih. Itu breakthrough sih di tengah pandemi kayak sekarang, orang tetap berkarya itu luar biasa. Kita juga nggak nyangka. Kita juga nggak nyangka bakal rame penontonnya, soalnya kita kirain kan mungkin ratusan ribu, men.
Iya Yoi. gitu. Dan Gokil. anak-anak TikTok juga bergabung ternyata. Yoi. Jadi kayak pada nonton juga Yoi. generasi TikTok kita. Itu ya, anak TikTok tuh baru kayak lihat bahwa, dude, you wanna move? Lo lihat ini deh, gitu loh, gitu Iya, kayak. betul, betul. That's betul. Ya, crazy. Galabi, kalau Ya. dilihat karir dan perjalanan lo, itu kan memang lo punya satu prinsip idealisme sebagai seorang seniman gitu. Nah, Iya. menurut lo memiliki idealisme sebagai seniman di Indonesia dengan market seperti market di Indonesia, itu satu kesempatan atau justru ya ini satu kesalahan kalau lo punya idealisme? Sebenarnya sih dibilang satu satu kesalahan sih enggak juga, cuman ada benernya juga. Karena kita di sini semuanya orang rata-rata industri rata-rata memerlukan pop gitu. Begitu Iya. ada yang indie, ya udah indie semuanya gitu. Cuman Iya. untuk mengambil si genre yang keaku-akuan atau ya itu bisa jazz atau blues atau segala macam, itu kita agak-agak memang terpojok jadinya gitu. Emang susah gitu. Cuman rata-rata semuanya teman-teman aku atau komunitas yang aku tahu juga mereka fight-nya memang ya udah mereka kayak udah nothing tulus aja. Yang penting mereka happy gitu apa yang mereka lakuin gitu. Tapi kan Galabi kan sekarang kan jazznya mulainya itu menyukai musik 20s ya, 20s, 30s gitu ya, jazz yang di masa itu yang masih jazz Betul. banget Yang gitu. Ella Fitzgerald, Peggy Lee, ya Oke. gitu. Tapi pernah nggak mencoba berusaha setengah mati ya, bukan cuma iseng doang ya, setengah mati untuk membawakan jenis yang lain dan akhirnya emang nggak cocok gitu? Pop itu pop masih cocok. Cuman waktu itu aku sempat bawain ballad, rock ballad gitu. Waktu itu aku salah satu ngisi soundtrack di film yaitu The Bee Gees kalau nggak salah itu ciptaan sutradaranya Om Rako. Itu aku pertama kali umur 19 Tora tahun. ya, The Bee Gees kan? Iya betul. The Bee Gees as in like Oh, BJI kan? Iya, biji ya. Itu Right. benar-benar aku lagunya tuh rock ballad diciptain langsung sama Mas Bongki. Aku baru belajar. Itu aku umur 19 tahun, aku nggak tahu apa-apa. Aku ngelihat, ya coba aku kira audisi. Ternyata mereka udah langsung suruh aku take vokal untuk si soundtrack itu, gitu, film itu. Dan itu ternyata rock ballad yang benar-benar rock slow banget gitu. Terus lagunya booming. Nah, tapi yang paling sedihnya lagi adalah ketika lagunya booming di masa-masa itu, orang-orang taunya tuh kayak teman-teman aku yang tahu, gue kira nyanyi Rianti Cartwright loh. Karena karena itu bener-bener filmnya kan Tora, Rianti lagi kayak adegan Emang Rianti bisa nyanyi ya? Gue baru tahu loh. Enggak, di film itu Kak, Riantinya lip sync dan itu suara aku. Oh. Itu Oh my God. What? Itu aku bener-bener kayak Gue shock banget. Terus gimana tanggapan lo? Dan aku maksudnya aku udah kayak ya udahlah mungkin memang rezekinya dia gitu. Jadi kayak aku benar-benar ya udah aku sabar. Habis itu baru ketahuan orang-orang baru heboh, demi apa lo yang nyanyi ini karena waktu itu aku sempet kayak kasih share di stories gitu. Aku dari tahun berapa berjuang untuk berusaha di industri musik kayak gitu. Jadi dan aku pernah juga cerita di situ aku jadi penari ring tinju gitu yang waktu itu salah satu stasiun TV mereka memerlukan penari-penari seksi yang harus ada di ring tinju, jadi kayak oke, gue bro gitu. Jadi waktu itu sempat melewati hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya udah itu sih. Dan sekarang pasangannya seorang Dimas Danang yang seorang seniman juga, kelihatannya juga punya sama-sama idealisme yang akhirnya bisa saling support, dan ya kehadiran support system pasti menjadi satu hal yang penting untuk perkembangan karir dan karakter lo juga secara pribadi gitu. Nah, tapi ke depannya sebagai pasangan pasti kan punya mimpi. Ya nggak sih? Boleh tahu nggak sih, boleh di-share nggak sih apa mimpi lo berdua sebagai pasangan muda ya? Sebenarnya mimpi aku sama Mas Danang itu simpel banget. Kita pengen bangun satu manajemen yang isinya memang keluarga dekat kita, yang atau talenta-talenta tersembunyi yang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Kecuali aku banyak banget kan aku kenal anak-anak Broadway, aku tahu talenta-talenta mereka gitu, yang mereka berjuang juga tapi belum ada wadahnya di sini karena beda sama di Amerika. Kalau di Amerika kan kita jalan aja Kak, di sini kayak PH Phantom of the Opera, di sini ini Frozen apa gini. Kalau di sini kan kayak PS, PIM gitu. Jadi kayak benar-benar ya udah belum ada wadahnya, jadi aku pengen bangun wadah itu sebenarnya nanti di hari tua. Dan pengennya sih kalau udah untuk kita berduanya, untuk aku sama Mas Danang tuh kita pengen banget tinggal di New Zealand kayak
Oh, Masa tua kita. Oh, Masa Kenapa kau mau Karena- meninggalkan negeri ini? karena Apakah kalian suka berkaitan- domba-domba atau Iya betul like sekali. atau karena karir? Enggak juga sih, itu buat masa tua banget, maksudnya masa kita yang kayak tinggal leyeh-leyeh dan tinggal itu, aku pengen banget di luar. Cuman untuk yang masa masih berjuang dan prosesnya ya kita tetap di Indonesia gitu. Cuman ya itu aku pengen bangun si wadah itu gitu, wadah untuk anak-anak Oke. yang talenta-talenta tersembunyi ini gitu sih, gitu. Pengen aja gitu. Kalau dari semuanya dari awal karir dulu tadi mengatakan sempat jadi apa tadi dancer ring Iya. tinju ya. Iya, dancer seksi ring tinju. Dancer seksi ring tinju, terus sempat bawain lagu apa dianggapnya bukan, Iya, sulit masuk ke betul. sana kemari. Pelajaran terbesar yang didapatkan dari semua itu apa, Bi? Aku jadi ketika aku sekarang kayak Bi naik panggung ini, Bi ayo interview ini, aku jadi nggak kaget seleb gitu Kak. Karena aku bukan kaget seleb juga sih. Wait, dalam arti, define kaget seleb. Kaget seleb itu apa? Gue baru denger star itu. syndrome Seleb. mungkin. Star Jadi- syndrome. Jadi Oh, agak oke. nah, jadi mungkin lupa sama yang bangun lo nih di bawah gitu. Jadi Oke. aku tuh ngerasa yang aku bersyukurnya adalah hikmah yang aku dapat adalah aku masih napak gitu. Maksudnya aku masih ngeliat dulu, perjuangan dulu kayak gini ya. Terus untuk dapetin ini gue jadi kayak gini aja. Jadi karena aku sekarang kayak, Bi, ayo minta tolong ini, Bi minta tolong ini, nggak usah bayar. Gue nggak usah bayar lo ya, karena lo promo nama aja ya, Bi. Aku lebih yang kayak, oh iya. Jadi aku tidak justru tidak naruh rate yang tinggi menjulang atau segala macam gitu. Aku lebih ke apa ya? Ya lebih ke napak aja sih Kak gitu. Lebih bersyukur dan lebih ngelihat sekeliling kita Iya. aja. Paham. Mungkin Iya, ini yang makanya kami berupa salah kamu pengalaman. jangan tuh penting banget, apalagi buat teman-teman yang mau membangun karir di bidang entertainment atau apapun gitu ya. Iya, Bahwa betul. hubungan antar manusia tuh lebih penting daripada uang loh. Ketika lo semua tuh dihitung, oke lo kalau nggak 2 digit gue nggak mau, lo nggak 3 digit gue nggak oke gitu ya. Yes. Iya. Itu nanti berbalik loh coy, hati-hati loh, bukan Iya, apa-apa iya. ya. Betul. Saya Bukan setuju apa-apa. sama Entar berbalik loh. Tapi ketika lo mementingkan hubungan antar manusia, itu tuh bisa jadi safety net because people care about you as much as what you care about people kan. ya, Betul. until you have family and children ya, itu harus pikirin uangnya. Ya. Kalian berdua tuh berencana nggak sih untuk beranak pinak? Berencana Aduh, banget. beranak pinak. Oke, Anak orang pinak. biasa gitu. Berencana banget. Kita juga biasanya 3 kali sehari lah kayak obat gitu ya. Widih, Wih, luar biasa Maksudnya ya. apanya nih? Apaan nih? Staminanya memang mengagumkan. Kak Hilbram Saya langsung sangat kayak- sekali ya terhadap mungkin Enggak, Hilbram kerajinan langsung inget dan kalian kangen. untuk Langsung kangen di conditioning masa-masa tiap itu. hari gue rasa. Dia langsung inget Enggak di sih, umur Kak. itu. Wow. maksudnya Been alhamdulillah. ages. Alhamdulillah kita juga sebenarnya pengen banget. Apalagi aku suka banget anak kecil. Cuman memang apa ya, kita berdua alhamdulillah sama-sama sehat. Cuman ya memang belum dikasih aja gitu. Dan ya, kita jadi suka kalau misalnya belum dikasih bulan ini, mungkin karena pandemik, jadi mungkin nanti ribet segala macam. Mungkin Tuhan ngasih nanti kali tahun depan atau apa gitu. Jadi kita lebih ke bawa santai aja gitu. Tapi ada rencana dan Ada. perencanaannya itu dimulai dari Ada. yang 3 kali sehari itu. Soalnya Mas Danang itu orangnya Iya. santai, bukan dalam arti santai ya. Santai tapi dia tuh percaya banget sama Tuhan dan alam gitu. Jadi menurut dia kayak enggak, aku nggak mau pakai obat ini. Enggak, aku nggak mau ke dokter ini. Enggak, aku nggak mau. Jadi dia tuh sangat juga agak-agak trauma sama ala-ala kedokteran gitu. Jadi kayak dia anaknya sangat alami, herbal dan pokoknya cakra-cakraan. Jadi kayak maksudnya menurut aku kayak udah. Galabi, udah aku you bilang. know that children really cost a lot of Yeah. dana ya. Maksudnya, Hey. Halo. Jangan mengganggu pikiran orang, hey. Soalnya ada teman kita Betul. gitu ya yang tadinya rencananya 1 terus tiba-tiba dapat kembar keluarnya 2. Itu Menurut lo? costnya double loh everything loh itu. Betul, That can happen, Asli. you know. Bener. Tapi Dimulai kan- dari tidur bayi di rumah sakit. Tapi lucu kan rezeki kamu jadi anak Lucu. semua. Iya. Amin. Lucu kalau bentar-bentar sih. Enggak, tapi maksudnya pertanyaan ini adalah apakah Tuh kan itu gara-gara si kembar. Iya, silakan Mas Ibram. Sorry. Apa Jangan kan lama, Galabi kan termasuk pasangan muda, masih muda juga dibanding kami ini ya. Enggak lah Tapi Kak, udah juga. Sudah enggak, mulai memikirkan laki-laki itu tuh mukanya tuh gitu-gitu aja lu Kak Auli. Dari pertama aku masuk ke company, dia tuh kayak gitu terus mukanya.
Emang Memang udah tua aku dari tidak- lahir. Iya. Memang tidak terjadi perbaikan dalam diriku Galabi. Satu pihak memang stay seperti ini, tapi perbaikan juga tidak terjadi. Jadi ya begini-begini aja dari dulu sampai dengan sekarang. Bener-bener. Emang laki-laki tuh nggak pernah tua. Ya, lanjutkan Mas Kak. Lanjut, The question terus. is, apakah sudah juga mengatur keuangan, Oh, that's a mengatur good question. investasi Benar, ke benar, benar. depannya? Bener. Mikirin itu nggak sih, Bi? Kalau itu sih aku jujur nggak mikirin. Karena Wow. aku anaknya tuh apa ya Kak? Aku tuh anaknya malah Mas Danang tuh yang lebih, meskipun dia ya sama uang juga dia nggak gimana-gimana, dia ada orang finance tertentu gitu. Tapi aku nggak megang uang dia juga gitu, dan aku nggak pernah suka megang kredit gitu. Ya, itu kredit itu aku aja nggak pernah suka. Cuman untuk invest segala macam aku serahkan sama suamiku. Dia ada beberapa invest. Tapi insurance kamu punya kan ya? At least health insurance kamu ada kan? Ada. Cuman Oke. itu sudah diurus sama Udah sama Beliau. suami. mertua aku tercinta, jadi ya Oh, udah. wow. Oh. Iya. Ada suami dan Nice, mertua, nice. support sistemnya Iya. mantap. Mm-mm. Kalau Ya. dengar pembahasan tadi kita nih cukup panjang dan seru banget ini, yang bisa gua rasakan lo tuh positif banget orangnya. You have a positive Asli? Thank mind. you. Yes. Gokil. Iya. Kalau bisa disebutkan 3 hal positif dari lo tuh apa sih? 3 hal positif. Yang pertama, Yang pertama, Bagus Galabi. banget, luar Lam. biasa, keren. Aku jadi bingung nih, tuh- Galabi has great attitude, man. Itu luar Kok lu yang biasa. jahat? Oh ya, kenapa gue dia ya? nggak butuh Sorry. dibantu Kenapa gue? dong. Sorry. Ya deg-degan nih, Galabi deg-degan nih, harus Oke, bunuh oke, diri oke, sendiri. oke. pokoknya apa Bi? ini nilai tiga positif. hal kan, bukan 3 Iya, kata 3. kan? Oke. 3 hal. 3 halnya adalah kita selalu berserah, Iya. jangan pasrah gitu kan. Terus kalau untuk kedua, lebih pikir ke depan dan solusi gitu, tanpa kita harus mikirin embel-embel negatifnya gitu. Jadi itu akan ngaruh banget ke kita, cara kita berhadapan sama orang, kita nggak bisa eye contact sama orang. Terus ketika kita ketemu orang, energi kita tuh keserap gitu. Jadi aku nggak mau itu dialami sama ketika aku ketemu orang gitu. Jadi aku pengen menebar aura itu gitu, untuk ketemu orang baru apalagi tentunya ya gitu. Sama yang terakhir tuh sebenarnya lebih ke cara kita komunikasi gitu sama orang baru, kenalan sama orang baru, terus kita komunikasi sama diri kita sendiri, kita healing diri kita sendiri. Dan ya itu sih, aku jujur PSBB ini aku lebih mengulik diri aku lagi gitu. Aku lebih kayak aku banyak kayak ngelihat apa sih yang harus aku lakuin yang terlihat produktif, simple, tapi tidak bikin aku stres. Aku bisa ngeliat handphone aku kayak ngapus-ngapusin kontak aku yang nggak perlu. Aku bisa menulis di notes di diary aku kayak hal apa aja yang aku lakuin belakang-belakangan ini yang perlu aku coret-coret, yang nggak perlu aku buang. Bahkan aku pengen banget cita-cita aku ke depannya tuh aku nggak pengen punya sosial media Kak gitu. What? Bayu dan Kak. Iya, aku pengen banget. Seriously? Serius, karena kemarin aku sempat Interesting. ngobrol sama Kak Marisa Anita. Karena aku sempat Salam ya. karena dia salah satu, dia cantik banget tau. Iya, Aku aja banget. kayak kalau ngeliat dia tuh aku kayak meleleh. Tapi bener dia tuh orangnya sangat-sangat dia kan kalau nggak salah dia ke jurusan ini deh, ngambil sosial media juga, yang makanya sampai sekarang dia Emang dia udah balik ke Indonesia? Udah Belum, di Indonesia. Emang udah. Udah. Dia bukannya lagi sekolah di Inggris apa? Iya, Fokus guys. Oh iya, Oke, oke. oke. Sorry. Udah, pokoknya inti dari situ aku jadi kayak, aduh, aku ngerasa ngomong sama dia tuh kayak bener-bener mendingan sebenarnya kita Zoom doang, tapi tuh aku ngerasa tuh kayak benturan energi dia tuh gila banget. Itu membuat aku tuh jadi kayak suatu saat nanti gue akan bisa juga menghapus sosial media karena itu bener-bener membuat kita healthy gitu. Dan alarm itu perlu banget di handphone untuk mengingatkan kalau seberapa jauh kita mengulik handphone kita. Kalau misalnya 2 jam, kalau bisa kita udah biarin, udah nanti dulu ntar lanjut lagi. Itu tuh penting banget gitu. Itu sih yang membuat aku. Galabi, tapi kan I mean let's be honest here. Banyak juga karir Galabi dan kesuksesan Galabi juga karena social media yang sekarang di-maintain kan? Iya, nah tapi kan sayangnya makanya kita kan belum bisa Kak untuk men-stop sosial media gitu. Sedangkan kerjaan-kerjaan kita masuknya di situ semua gitu. Itu apalagi yang bikin lo belum bisa. Iya, stop belum bisa gitu. Itu yang salah satu kendala. Cuman ya itu aku nggak mau stres akan hal itu juga gitu. Jadi kayak kemarin aku ngulik aja diri aku sendiri gitu. Oke. Gue mau ikutin. Gue juga mau kayak Galabi. Gue mau hapus sosial media bukan karena apa-apa, karena malu nggak nambah-nambah followers. Oh iya.
Aduh, beda lagi Gokil. tuh masalahnya. Beda Tapi seneng lagi. banget bisa ngobrol sama Galabi. Terima Dulu kasih. Abi Galabi, sekarang jadi Galabi. Galabi aja. Galabi ya. Karena Mudah-mudahan katanya sukses suami aku kedepannya. kayak Yayan Surayan gitu kan, jadi kayak udahlah. Oh, Galabi dia aja. yang nyuruh lo ganti nama tuh dia. Your soalnya husband is so nama- brilliant. Parah, itu nama Abi Galabi itu dari Deddy Corbuzier. Kak, aku kasih tahu. Itu waktu pertama kali aku kompetisi di stasiun TV itu Deddy Corbuzier, Om Deddy tuh ngasih tahu aku nama itu. Trans Akhirnya- TV ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Betul. Iya, iya. Tapi kalau gue ya, 3 kata ya, Galabi itu attitude, talent, creativity. Itu luar biasa sih. Sampai Terima kasih, dengan Kak. detik ini, social medianya, juga YouTube channelnya, I love it. The interviews, the clip that you guys made, it's well made, it's so good. So I'm happy for you. Kak. It means a lot. Terima kasih banyak, Keren Kak. banget. Terima kasih Galabi. Galabi, Terima thank kasih you. Mas banyak. Dana. Terima kasih. Sukses Sampai selalu. Makasih Kak Bayu, makasih Kak Uli. I love Tunggu you so terus karya-karyanya. Makasih banyak. Bye. Beli, makasih ya. Sampai ketemu ya, Beli. Dah. Bye Galabi. Love you. See you. Love you. Wow, luar biasa obrolan kita dengan Galabi, seru banget, inspiratif banget, dan memang kalau kita bicara mengenai kehidupan itu kita harus selalu maju terus ya Mas Ilbram. Betul, apalagi kalau kita perhatikan betul perjalanannya terus berganti, perubahan terjadi terus dalam hidup karena memang harus ada life changer untuk membuat kita menjadi lebih hebat seperti Allianz Life Changer yang akan bawa perubahan hidup ke arah lebih baik bagi kamu dan juga orang lain, apalagi bisa menjalani bisnis yang asyik karena dimentori hingga berhasil, bisnisnya berbasis digital dan bisa dijalankan dari rumah aja. Makanya dari sekarang katakan I'm a life changer. Kapan? Dari Kapan? sekarang. Sekarang Dari juga. sekarang. Kenapa seperti itu? Bayangin. Why? Kita bisa menjalani bisnis dengan gaya baru di saat new normal, men. Karena berbisnis itu kan memiliki yang pertama nih, income acceleration. Ini harus membuat pelakunya memiliki percepatan penghasilan. Lo pengen cepat lebih kaya dong, ya kan? Kalau bisa 5 tahun, kenapa harus nunggu 10 tahun? Terus ada mentorship, harus dipandu oleh mentor berpengalaman hingga sukses di tangan. Yang ketiga, easy, berbasis digital. Hari gini, ya kan, harus mudah dilakukan di mana aja dengan waktu yang fleksibel. Jadi katakan I'm a life changer buat perubahan, ciptakan kesempatan di mana cara atau ingin tahu lebih lanjut kemana Mas Uli? Langsung aja cari tahu keseruannya di www.allianz.co.id/I'm a life changer atau DM Instagram @allianzindonesia untuk info lebih lanjut. Dan langsung aja kita sambut one of our life changer, Beli yang disebut-sebut sama Galabi dari tadi, Beli Gusti Arya. Halo. Halo Bli, Halo. Ken apa kabar? kabari. Becik. Ken Beli, Becik. lokasi di mana sekarang, lagi berada di mana nih Beli? Kebetulan saya lagi di luar, saya di kafe, ya lumayan lah. Di Bali apa di Jakarta? Di Bali loh pasti. Oh, lagi di Bali. Gimana kondisi Bali sekarang? Boleh diupdate nggak sedikit nih sebelum kita ngobrol mengenai life changer? Ya Bali kalau dari yang sebelum pandemik ya lumayan lebih sepi sih sekarang ya. Ya mau gimana lagi ya. Karena kan kita juga sektor pariwisatanya lebih besar ya. Tapi ya pengaruhnya lumayan besar. Apalagi daerah-daerah pariwisata ya. Udah mulai sepi kayak gitu. Cuman Denpasar dan sekitar sih masih oke ya. Masih bisa beraktivitas, toko-toko segala macamnya masih buka sih. Oke. Mudah-mudahan dengan hadirnya teknologi digital seperti sekarang nggak menghalangi untuk tetap menjalankan bisnis, beraktivitas seperti yang dilakukan oleh Beli Arya ini. Tetap menjalankan strateginya sebagai Allianz Life Changer Indonesia. Tentu strategi nggak bisa berhasil dengan baik dan cepat tanpa bantuan dan bimbingan dari mentor. Betul nggak Beli? Betul banget. Kami salah kamu jangan ini. Kita mau bahas dulu yang pertama soal mentorship. Memangnya di Allianz itu mentornya galak-galak ya? Sampai Beli Arya ini sampai seperti sekarang. Gitu. Gimana sih? Oke, kalau kita ngomong mentor, justru sebaliknya ya. Kalau mentor-mentor di Allianz itu sangat-sangat humble ya. Karena apa? Mentor-mentor di sini kan
lumayan ya penghasilannya ya, ada yang puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah sebulan loh. Tapi mereka dengan punya hati, punya apa ya, sangat humble untuk ngajarin kita, walaupun kita beda grup ceritanya gitu, mereka tetap bisa mau ngajarin kita sampai berhasil, bukan sampai bisa aja, tapi sampai berhasil loh ya. Itu luar biasanya di bisnis ini ya. Jadi kita bisa dapat mentor di mana aja. Jadi seperti itu. Asik tuh mentornya. Iya. Dan yang membuat bisa beli Gusti Arya sampai sejauh ini dari memulai dulu tuh apa sih, boleh ceritain nggak ketika menjadi life changer? Oke, awal mulanya sih karena saya lihat peluang ya teman-teman ya. Peluang di bisnis ini karena banyak banget saya lihat anak-anak mudanya itu belum terproteksi. Saya lihat peluang di situ gitu kan. Kemudian kalau saya lakukan pekerjaan saya terus-menerus, di mana saya tahu sendiri bahwa income-nya begitu-begitu aja gitu kan. Kalau nggak saya lakukan perubahan, saya akan di sana seterusnya gitu kan. Makanya kenapa ketika ada mentor yang datang kepada saya ngelihat, oh ini peluang yang bagus banget ya. Dan saya nggak perlu waktu yang khusus untuk melakukannya. Jadi saya bisa melakukan kapan aja, di mana aja, dan pada siapa aja. Makanya waktu saya ngelihat, wow ini peluang yang bagus, why not saya mau bergabung sebagai I'm a life changer. Berapa Jadi tahun Bli bergabung dengan menjadi life changer di Allianz Indonesia, berapa tahun? Sekarang saya udah masuk tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 wow. ya? Luar biasa. Berarti menyenangkan sekali menjadi seorang life changer hingga bertahan sampai 8 tahun. Very happy ya, banget. very happy ya dengan begitu banyak perubahan. Apa sih perubahan-perubahan yang terjadi ketika Bli akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang life changer? Apa changes yang terjadi? Beda banget ya, terutama dari sisi perubahan hidup ya, gitu kan, developing diri. Dulu saya orangnya nggak bisa ngomong ya. Masa? Itu dibilang introvert. Ya benar, introvert. Mau ngomong sama orang itu kayaknya susah banget gitu kan. Tapi karena saya ngelihat peluang di sini bagus banget, dan kita harus berubah ya, mau nggak mau kita lakukan. Jadi kita ketemu banyak orang yang tidak kita kenal. Secara nggak langsung kita dirubah gitu loh. Untuk ketemu orang baru, sharing tentang kebaikan kepada orang-orang. Kemudian dalam waktu singkat itu setahunan udah mau ngajak orang untuk sukses di sini juga. Jadi kita nggak sukses sendiri ya. Jadi kita sukses bersama-sama mengajak orang untuk menjadi life changer juga. Punya komunitas yang positif. Jadi kita bicara di depan banyak orang itu luar biasa buat saya ya. Jujur ya Bli, yang udah didapatkan sejauh ini oleh Bli apa aja sih? Baik secara materi maupun yang secara imaterial. Dari sisi income sih udah pasti ya. Kalau dibandingkan dengan dulu yang kerja di perusahaan sebelumnya sih, sekarang pertumbuhannya lumayan signifikan ya. 3-4 kali lipat dari yang dulu saya kerja. Dengan waktu yang lebih fleksibel ya. Dulu kan saya kerja hampir 12 jam, 13 jam kerja. Kalau sekarang kita setengahnya pun enggak gitu kan. Bahkan saya merasa enggak kerja, kayak lifestyle aja, ketemu orang di kafe, nongkrong, ngopi-ngopi, making money gitu. Wow, ini tadi kalau dengar ceritanya Bli Arya, keberhasilannya saat ini tentu nggak lepas dari peran para mentor. Proses mentoringnya itu seperti apa sih Bli? Nah ini yang sangat saya sukai ya, karena di bisnis ini kita sudah disiapkan platform yang bagus dan semuanya serba online dan digital. Jadi seperti mentoring program itu udah disiapkan sama Allianz, kita tinggal ikutin aja dan itu semua online. Kemudian tools-tools yang super canggih ya, teknologi yang super canggih dari recruiting, submission data, kemudian mentoring, kemudian servicing itu semua serba online. Digital. Online. Digital. Jadi kita punya banyak bisnis partner dimanapun berada, kita udah pasti dipermudah sama Allianz gitu. Yes. Kalau diperhatikan juga dari sosial medianya Bli Arya nih, ada sebuah statement yang luar biasa, ada sebuah quotes yang luar biasa. Kalimatnya adalah, orang tuamu bukanlah dana daruratmu, anakmu bukanlah dana pensiunmu, bangun kekayaanmu sendiri. Maksudnya apa Bli? Oh itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika kita sharing di luar, kita ketemu para orang tua, kita ketemu anak-anak muda, yang dimana orang tua itu belum mempersiapkan yang namanya perencanaan keuangan, seperti belum mempersiapkan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan,
Kemudian anak-anak muda itu belum memikirkan yang namanya dana darurat, kemudian asuransi enggak. Jadi banyak banget di luar sana yang generasi sandwich ya, di mana dia ya punya beban orang tua dan juga dirinya sendiri dan yang bergantung hidupnya sama dia gitu. Oke. Anak ya. Kejepit atas, kejepit bawah nih jadinya. Dua-duanya Sandwich. kejepit. Jadi di situ malah justru kita lihat peluang ya, karena Iya. Allianz banyak banget ngasih solusi yang benar-benar yang sangat-sangat bagus buat masyarakat, di mana kita sudah menyiapkan produk-produk yang nama asuransi ya, terutama asuransi kesehatan, asuransi jiwa, syariah, kemudian yang suka jalan-jalan juga bisa beli travel insurance ataupun properti. Jadi menurut saya itu peluangnya sangat-sangat besar di luar sana, masih banyak yang belum terproteksi lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi emang banyak juga yang harus kita milikin sebenarnya, terutama dana darurat di masa kayak sekarang tuh pasti kan Bener. manfaatnya berasa banget gitu. Nah, Banget. untuk menjadi life changer, gimana caranya beli? Oh, untuk menjadi life changer ya. Oke, untuk life changer ambil keputusan sekarang, karena keputusan hari ini menentukan seperti apa masa depanmu, teman-teman ya. Jadi bisa langsung ke websitenya Allianz di www.allianz.co.id/I'm-a-life-changer, atau bisa DM langsung di IG-nya Allianz Indonesia ya. Jadi seperti itu. Dan nggak sulit ya beli ya jadi life changer? Oh, untuk jadi life changer sebenarnya nggak sulit ya. Yang Apa bikin yang sulit diperlukan? sebenarnya kita sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita karena belum tahu aja gitu kan. Karena rata-rata orang lebih senang bekerja dalam suatu perusahaan atau bekerja untuk mendapatkan income. Tapi kalau di sini kan kita bisnis ya. Jadi semuanya kita yang harus atur gitu kan. Dari waktu, dari ketemu orang, kerja di mana, terus konsepnya itu semua sudah disiapkan sebenarnya sama Allianz. Konsepnya udah disiapkan, toolnya udah disiapkan, sistemnya udah jelas semuanya, tinggal kita jalanin aja. Sudah ada kontrak yang jelas semuanya. Jadi seperti itu sih. Yang handal. Jadi Terakhir kembali- beli Yes. dari semua produk-produk yang dimiliki oleh Allianz, apa nih yang harus kita miliki? Kenapa? Oke, yang pastinya sih kalau kita anak-anak muda ya, pastinya yang paling penting kita harus punya namanya tangan kiri ya. Tangan kiri itu istilahnya asuransi kesehatan untuk biaya rumah sakit kalau kita masuk rumah sakit, apalagi kondisi seperti sekarang kan itu sangat-sangat riskan banget kalau kita nggak punya asuransi. Berarti kita harus bayar asuransi ya. Maksudnya kita harus bayar sendiri bill-nya. Yang kedua juga paling penting kita punya namanya proteksi income atau dana darurat. Nah, kita bisa beli yang namanya asuransi sakit kritis untuk proteksi income kita, atau asuransi jiwa lah untuk warisan keluarga tercinta. Dan yang paling terakhir, lakukan bisnisnya, karena dengan bisnisnya dan menjadi I'm a life changer, kita punya income yang sustain dan bertumbuh, dan itu akan lebih permanen lagi, nggak cuma sekedar asuransi aja ya, tapi bisnisnya juga seterusnya. Baik, terima kasih kalau gitu Bli Arya. Bli Arya, terima kasih. Ngobrol-ngobrol. Thank you so much. Luar biasa. Sukses selalu. Sukses. Pasti, siap. Sampai Kalau jumpa, Bali Bli kita Arya. ketemu ya Bli ya, janjian ya. Oke, pasti. Dan katakan I'm a life changer. Yes, I'm a life Katakan changer. I'm a life changer. Thank you. Bli. You're welcome. Sukses selalu. Wah, seru banget ya. Luar biasa. Terima ya. kasih juga untuk Allianz kalau begitu yang sudah support di Kami Salah Kamu Jangan di episode ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, oke? Betul, tapi jangan lupa nanti kita akan bagi-bagi hadiah juga loh. Kita punya dompet elektronik senilai 1 juta rupiah totalnya yang akan kita bagi-bagi buat kamu. Untuk mendapatkannya seperti apa, silakan ikuti dan baca di captionnya di bawah. Nanti ada pertanyaan yang bisa kamu jawab. Kalau kamu beruntung, kamu bisa menambah saldo dompet elektronik kamu dari Allianz Indonesia. Mantap. Alright. Mantap. Sampai Oke. bertemu. Sampai bertemu. Stay Dah. healthy. Bye. Bye-bye. See you.